Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Khoirunisa dengan NIM 2030203109 dan teman saya Iwan Pales dengan NIM 2030203122 akan menjelaskan materi yang berjudul Bank, Asuransi, dan Riba. Bank, menurut bahasa, dari kata banco atau bahasa Italia yang berarti simbol penukaran uang di Italia. Bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang piutang baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain. Kemudian sejarah pendirian bank. Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa diadakannya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang yang selanjutnya kegiatan operasional. Perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang yang disebut kegiatan simpanan. Kemudian Bank Islam. Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Kemudian kedudukan bank dalam Islam, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam. Maka dalam praktiknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian hukum bank dalam Islam merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Berikut ini beberapa pandangan yang mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan subahat atau samar-samar. Kemudian asuransi. Menurut bahasa, asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Asuransi menurut istilah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kemudian pengertian asuransi dalam Islam. Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful atau bahasa Arab dan Islamic insurance atau bahasa Inggris. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Kemudian perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional, akad asuransi ini adalah akad gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan bertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. Asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Kemudian macam-macam asuransi. 1. Asuransi timbal balik, asuransi dagang, asuransi pemerintah, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya yang menimpa badan, asuransi terhadap bahaya-bahaya bertanggung jawab sipil. Kemudian asuransi dalam sistem Islam. Hendaklah sebagian besar bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran, dan kecelakaan dimasukkan dalam sektor negara. Kemudian riba. Riba menurut kamus Al-Misbah Al-Munir, kata riba diartikan sebagai keutamaan dan tambahan. Riba menurut istilah ahli fikih, penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti. Kemudian sebab-sebab haramnya riba. 1. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya. 2. Rasulullah, hadisnya. 3. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. 4. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syarak. 5. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang, sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin. Kemudian macam-macam riba. 1. Riba padal. 2. Riba aliyad atau tangan. 3. Riba al-nasi'ah. Kemudian hal-hal yang menimbulkan riba.
seseorang menukar langsung uang kertas Rp10.000 dengan uang recehan 90.000, uang 50.000 tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang tersebut adalah riba. Kemudian dampak riba pada ekonomi. Riba dapat menimbulkan overproduksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun. Akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku dan mengakibatkannya adanya sekian jumlah pengangguran. Kemudian hikmah diharamkannya riba. 1. Riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta. 2. Riba berdampak bank terhadap para fakir miskin. 3. Riba mengakibatkan terputusnya nilai luhur kebaikan. 4. Riba mengakibatkan terbengkalai dan mandulnya pencarian rezeki. Kemudian, baiklah dari saya. Terima kasih dari salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.